dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Night Call GPIB. Saya, Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu menyatakan kerinduan kami dalam kelelahan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menginspirasi kami dan memberikan kepada kami motivasi untuk terus menjalani kehidupan ini dalam kasih karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 8-9 yang menyatakan demikian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah di negeri Cina ada seorang kakek bernama Yugong. Ia berumur 90 tahun dan tinggal di sebuah desa bersama keluarganya. Di desa tersebut ada gunung yang merintangi jalan mereka menuju ke kota. Bila mereka hendak ke kota, mereka harus melewati gunung itu. Perjalanan itu selain sangat melelahkan, juga sangat tidak efisien. Suatu hari muncul ide dari si kakek untuk memindahkan gunung. Dan untuk melaksanakan rencananya, ia meminta bantuan anak dan cucunya. Setiap hari kakek itu bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucunya menggali, dan terus menggali lereng gunung itu. Melihat hal itu, seorang pemuda tetangga mereka bertanya kepada si kakek, "Kek, kakek dan seluruh keluarga setiap hari menggali lereng gunung. Apa tujuannya?" Jawab sang kakek, "Kami berniat memindahkan gunung ini, Nak." Pemuda itu dalam pertanyaan yang tidak percaya menyatakan, "Mana mungkin, Kek, gunung sebesar ini bisa dipindahkan? Sebelum pekerjaan ini selesai, mungkin kakek sudah meninggal. Bukankah pekerjaan ini sia-sia?" Jawab kakek, "Kakek memang sudah tua, tetapi bila kakek meninggal, pekerjaan ini masih bisa dilanjutkan oleh anak cucu kakek. Begitu seterusnya. Selama kami punya semangat dan tekad yang kuat, segala sesuatu bisa dilakukan. Kami yakin suatu hari nanti gunung ini pasti dapat dipindahkan." Saudara-saudara, semangat dan tekad kakek ini menyentuh hati para dewa. Akhirnya dewa mengirimkan 2 pengawal langit untuk memindahkan gunung itu. Dalam sekejap, gunung itu pun berpindah. Cerita ini sungguh sangat menginspirasi, saudara. Paulus memiliki semangat dan tekad yang sama ketika kerinduannya belum terwujud untuk datang ke Tesalonika. Kerinduan itu yang mendorong Paulus untuk mengutus Timotius pergi ke sana. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman jemaat di Tesalonika dan untuk mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya. Apakah mereka masih tetap beriman kepada Yesus Kristus atau mereka terhanyut oleh godaan dunia. Mengutus Timotius berarti Paulus harus tinggal seorang diri di Athena. Dan itu merupakan sebuah pengorbanan bagi Paulus untuk tidak lagi bersama dengan teman sekerjanya.
Paulus khawatir dengan keadaan jemaat di Tesalonika berkaitan dengan penindasan dan kesusahan yang sedang jemaat alami. Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, Paulus mengatakan, kami hidup kembali. Kata kami hidup kembali ini merupakan sebuah ungkapan kegembiraan Paulus mendengar kabar baik dari Timotius tentang keadaan jemaat di Tesalonika. Awalnya Paulus diliputi oleh kecemasan-kecemasan karena Paulus tidak mendengar tentang kabar keadaan mereka. Dan kabar dari Timotius ini adalah kabar yang menggembirakan bagi Paulus. Paulus merasa tidak tenang dan Paulus merasa tidak berdaya ketika ia tidak mendengar kabar tentang keberadaan jemaat Tesalonika. Dan ketika Paulus mendengar kabar tentang jemaat Tesalonika, Paulus menyatakan di dalam suratnya, kami merasa hidup kembali. Boleh diterjemahkan, kami merasa hidup kami benar-benar berarti. Atau boleh saya terjemahkan, kami merasa hidup yang kami jalani benar-benar berguna. Ketika Paulus mendengar tentang kabar jemaat Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika tetap hidup dalam iman mereka kepada Kristus dan mereka berdiri teguh di dalam Tuhan. Jemaat Tesalonika tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap menyatakan kasih Allah kepada sesama. Dan mendengar berita ini membuat Paulus tidak henti-hentinya menyatakan sukacita, menyatakan syukurnya kepada Allah atas kehidupan jemaat di Tesalonika. Ia bersuka cita di dalam Tuhan oleh karena kehidupan jemaat Tesalonika. Hal ini saudara-saudara memberikan kekuatan baru bagi Paulus oleh karena pekerjaannya tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, menghadapi pergumulan hidup terkadang membuat kita merasa seperti Paulus. Memiliki perasaan tidak berdaya, seakan-akan merasa tidak hidup, remuk redam. Akibatnya kita bisa salah ataupun gagal fokus dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan hari ini menolong kita dan memotivasi kita untuk bangkit dari rasa ketidakberdayaan dengan tetap berjuang melakukan hal yang dapat menolong kita keluar dari ketidakberdayaan itu. Paulus mengatasinya dengan mengutus Timotius pergi mengunjungi jemaat di Tesalonika. Meskipun harus terpisah dan hidup seorang diri di Athena, namun baginya itu adalah cara yang terbaik untuk mengatasi rasa ketidakberdayaannya. Anthony de Mello dalam bukunya yang berjudul The Way to Love mengatakan semangat berjuang dan melepaskan diri dari kelekatan adalah cara untuk dapat melihat. Yang menghalangi kita untuk dapat melihat adalah prasangka kita, pengalaman masa lalu kita, label diri kita, dan proyeksi kita. Saudara-saudara, tetaplah bangkitkan semangat di tengah rasa ketidakberdayaan. Yang kedua, saudara-saudara, pesan Paulus ataupun surat Paulus menyatakan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan bukan hal yang mudah. Kadang persoalan hidup yang kita hadapi terasa sangat berat. Kadang kita merasa terpuruk dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami. Belum lagi beban hidup yang kita hadapi. Energi cinta kepada Kristus yang dimiliki oleh Paulus dan jemaat Tesalonika membuat mereka tetap teguh berdiri di tengah kesulitan dan penderitaan. Kita juga dapat belajar dari Paulus dan jemaat Tesalonika. Energi cinta kita pada Kristus memampukan kita untuk tetap teguh berdiri dalam iman kita kepada Kristus. Tekad dan semangat yang sama seperti Paulus dan kakek Yugong di awal ilustrasi ataupun cerita kita ini akan menolong kita untuk tetap teguh percaya pada pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan memberkati kita untuk tetap bertahan dalam gumul hidup dan menjadikan hidup sebagai ucapan syukur dan doa agar hidup kita memberi manfaat bagi orang lain. Mari saudara-saudara, kita beristirahat dalam cinta kasih Kristus dan menikmati anugerah Tuhan dalam istirahat di malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kita beristirahat di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tetap memiliki daya di dalam Engkau dalam menghadapi penderitaan, pergumulan, dan kesulitan hidup. Engkau juga mengajarkan kami agar kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, meskipun kami harus berhadapan dengan realitas kehidupan. Namun kami Engkau ajarkan untuk selalu melihat pada cinta kasih-Mu yang mendatangkan kekuatan, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk berani menghadapi kehidupan ini. Malam yang menjadi bagian dari kehidupan kami syukuri. Kami telah melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami selama sehari ini. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk menikmati waktu istirahat kami dengan menikmati berkat-berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami selama istirahat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah malam yang menjadi bagian dalam hidup kami dapat kami nikmati, dan esok hari kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, tetap sehat, dan ingatlah 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat, salam semangat. Tuhan memberkati.